Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru di MA Ma'arif Plus Keterampilan Udanawum Blitar. Terutama untuk anak-anak yang telah terpilih dan diterima di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Laila Tunisa Permadani, kalian bisa panggil Bu Ella. Bu Ella akan mengampu mata pelajaran TKJ. Video pembelajaran kali ini, bab pertama yang akan kita bahas adalah pengenalan komputer dan sejarah perkembangannya. Nah, pasti dari kalian semua sudah tahu ya, apa itu komputer, bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa. Akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengertian komputer. Pengertian komputer secara bahasa ialah alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan menurut ahli, pengertian komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Adapun fungsi dan kegunaan komputer, yang pertama, untuk memudahkan pekerjaan. Pekerjaannya seperti apa? Misalnya untuk mengetik, mendesain, kemudian juga bisa untuk browsing internet. Nah, bisa kita bayangkan apabila tidak ada komputer di dunia ini. Otomatis pekerjaan kita akan terasa lebih sulit ya, seperti bayangkan jika semua buku paket LKS harus ditulis tangan. Nah, butuh berapa waktu yang lama sekali untuk menulis tangan itu semua, apalagi untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai pengendali atau controlling, misalnya sebagai pengendali lampu lalu lintas, kemudian sebagai operasi elevator atau eskalator yang ada di gedung-gedung besar seperti kampus, mall, dan lain sebagainya. Selain itu, komputer juga bisa digunakan untuk memantau atau sebagai pengendali kamera CCTV. Apalagi sekarang ini gedung-gedung sudah banyak sekali yang dipasang CCTV ya. Nah, di MA Ma'arif pun beberapa ruangan kelas pun juga sudah terpasang CCTV. Kemudian yang ketiga, sebagai media hiburan. Buat kalian yang suka drama Korea, K-pop, dan gaming, kalian bisa menggunakan komputer untuk menonton drama Korea, untuk bermain PUBG, dan lain-lain. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Nah, di era globalisasi yang super canggih ini, kita bisa berkomunikasi lewat Skype, email, Zoom, dan lain sebagainya. Tentunya komunikasi yang canggih itu tidak hanya bisa digunakan di HP, tetapi di komputer pun juga bisa. Nah, kemudian untuk berbisnis, bisnis seperti apa saja? Misalnya untuk warnet. Kalian sudah tahu kan kalau warnet itu menggunakan komputer, nah itu bisa digunakan untuk bisnis. Kemudian kalian juga bisa membuka jasa pengetikan, jasa desain undangan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi fungsi dan kegunaan komputer yang bisa kalian cari di internet. Ini Bu Ella cuma mencantumkan 5. Nah, kemudian kalian sebagai anak TKJ harus paham bagaimana perkembangan komputer, biar kalian bisa membedakan komputer pada saat generasi pertama sampai sekarang. Nah, perkembangan komputer di sini dibagi menjadi 5, yakni generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yakni tabung vakum pada tahun 1940 sampai 1959. Pada komputer generasi pertama ini, ia menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Nah, komputer generasi pertama ini sangatlah sulit dioperasikan karena dia masih menggunakan bahasa mesin. Selain itu, biayanya sangatlah mahal. Jadi pada zaman dahulu tidak semua orang bisa memiliki komputer karena ukurannya pun yang juga cukup besar sehingga memakan tempat dan dia juga sangat lamban
pada saat itu kinerjanya sangat lamban, juga kapasitas simpannya juga sangatlah kecil. Nah, maka dari itu diciptakanlah generasi kedua. Sebelum kita membahas ke generasi kedua, kalian bisa amati lagi komputer generasi pertama itu ukurannya seperti ini. Nah, dia sangatlah besar ya. Ke generasi kedua tadi. Nah, generasi kedua ini diciptakan dengan ukuran yang lebih simpel dan lebih kecil. Bukan lebih simpel ya, ukurannya lebih kecil aja. Karena kalau dibandingkan dengan komputer yang sekarang ini, dia ukurannya masih terlihat besar. Namun, jika dibandingkan dengan komputer yang pertama tadi, ukurannya lebih kecil. Nah, komputer generasi kedua ini disebut transistor karena dia menggunakan transistor yang lebih kecil, dia pun juga tidak terlalu panas dan minim tingkat kegagalan karena sudah menggunakan bahasa assembly atau bahasa simbolik. Nah, komputer generasi kedua ini sudah dipakai di lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Jadi sudah mulai ada sedikit kemajuan ya. Oke, next, generasi ketiga, yakni pada 1965 sampai 1971 atau yang biasa disebut dengan IC. Nah, IC pada generasi ketiga ini lebih memberikan peningkatan ya, ini kecepatan, terus kemudian dia lebih efisien. Juga ukurannya juga jauh lebih kecil. Nah, pada generasi ketiga ini, mouse dan keyboard juga sudah diperkenalkan. Oke, mari kita lihat bentuknya yang generasi ketiga. Nah, ini dia contoh komputer generasi ketiga. Kalian bisa lihat kan ukurannya jauh lebih kecil dibanding generasi pertama dan generasi ketiga. Dan ini papan ketik atau keyboard pun juga sudah mulai digunakan. Generasi keempat, yakni pada tahun 1971 sampai sekarang. Biasa kita sebut dengan mikroprosesor. Nah, mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Makanya komputer yang sekarang ini dia lebih simpel dan lebih kecil. Nah, padahal chip tersebut itu terdapat ribuan transistor. Nah, tapi berkat kecanggihan teknologi sekarang bisa dihubungkan dan dijadikan menjadi satu. Oh iya, kalian juga harus tahu komputer modern pertama kali diciptakan oleh perusahaan IBM yang memang didesain khusus untuk pengguna rumahan. Kemudian Apple juga menyusul dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Oke, kita lihat. Nah, ini dia komputer pada generasi keempat sampai yang sekarang kita gunakan. Dia lebih simpel kan, lebih kecil juga, bentuknya juga lebih bagus. Nah, ini dia kemajuannya sangatlah pesat ya. Terdapat GUI juga, kemudian prosesornya atau CPU juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya generasi kelima, yakni pada masa sekarang sampai masa depan. Nah, ini disebut artificial intelligence. Maksudnya itu dia dibuat dan didesain dengan kecerdasan. Maksudnya, nah ini dia, kalian bisa lihat pada komputer generasi kelima ini akan didesain seperti komputer robot ya, bisa kita sebut seperti itu karena dia akan menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Nah, tidak hanya itu, komputer pada generasi ini juga dapat mempelajari lingkungan sekitarnya atau yang biasa kita sebut dengan adaptasi. Wah, itu keren sekali. Nah, ini dia ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama juga pasti masih menggunakan LSI, namun perkembangannya lebih banyak. Kemudian fiturnya pastinya lebih bagus dan semakin cepat pemrosesan informasinya. Nah, ini yang gak kalah keren. Komputer generasi kelima ini digadang-gadang akan memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat. Nah, pasti sangat keren sekali ya, bisa kita bayangkan komputer bisa melihat, berbicara, mendengar. Yang seperti saya sebut tadi, mungkin kayak seperti komputer robot seperti itu. Nah, dari yang sudah Bu Ella jelaskan tadi, dari generasi pertama sampai yang generasi kelima, kalian bisa membedakan ya,
Bisa disimpulkan kalau generasi pertama itu ukurannya sangatlah besar, memakan tempat yang sangat luas dan lamban sekali. Terus kemudian diciptakan komputer generasi kedua yang ukurannya jauh lebih kecil. Terus diciptakan lagi yang generasi ketiga lebih kecil lagi dan bisa menggunakan papan ketik. Dan semakin maju lagi yaitu generasi keempat, dan nanti akan diciptakan lagi komputer yang bisa berbicara dan melihat tadi. Kita doakan semoga cepat terrealisasi ya. Nah, kalian bisa bedakan ya, kalian amati gambarnya. Dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Jadi kita harus berterima kasih kepada para ahli yang telah menciptakan komputer sehingga memudahkan pekerjaan kita. Itulah sedikit penjelasan yang dapat Bu Ella sampaikan. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Ella di nomor yang tertera di sini. Nah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.